Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Titi Anggraini di channel YouTube Titi Anggraini. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin membedah buku pemilu yang menarik dan penting bila kita mengikuti proses perjalanan pemilu di Indonesia. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2013 yang dimohonkan oleh Effendi Ghazali tentang keserentakan pemilu, maka studi-studi soal jadwal pemilu, khususnya soal keserentakan pemilu di Indonesia, itu makin marak dan intens dilakukan. Lembaga seperti Kemitraan untuk Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, kemudian LIPI, Perludem, dan banyak institusi-institusi lain, termasuk juga Pusako Universitas Andalas, Fakultas Hukum Universitas Andalas, melakukan riset dan kajian mendalam tentang pemilu serentak. Mereka pun sudah menerbitkan banyak publikasi tentang pemilu serentak. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengulas satu buku yang membedah tentang pemilu serentak dan gagasan tentang keserentakan pemilu. Kalau pada 2019 kita untuk pertama kali menyelenggarakan pemilu serentak yang menggabungkan pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilu presiden, maka kita akan melihat dan membedah melalui buku yang akan kita ulas ini sebenarnya konsep pemilu serentak itu seperti apa. Jadi ini insya Allah kita besok tanggal 13 April akan memasuki hari pertama puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya merekomendasikan satu hari satu buku, begitu ya. Saya akan upayakan untuk membedah satu hari satu buku. Nah, yang pertama adalah saya ingin berbagi tentang buku ini. Jadi mudah-mudahan bisa terlihat ya ini bagaimana nih ini. Jadi buku ini judulnya Pemilu Nasional Serentak 2019. Jadi pada dasarnya ini adalah position paper yang dieditori oleh Bapak Profesor Syamsuddin Haris. Pak Prof. Syamsuddin Haris ini adalah profesor riset dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI dan saat ini menjadi anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi buku Pemilu Nasional Serentak 2019 ini merupakan hasil kolaborasi dari Electoral Research Institute atau ERI, ini ya ada ERI, lalu LIPI dan kemudian Australia Electoral Commission ini di sini. Dan buku ini dieditori oleh Profesor Syamsuddin Haris, tadi saya sudah sampaikan. Kawan-kawan, sobat semua bisa unduh versi digital buku ini melalui situs rumahpemilu.org ataupun situs LIPI. Jadi bisa di googling begitu ya. Nah, ini alhamdulillah mungkin bisa kelihatan ya. Saya dapat ucapan dari Prof. Haris sebagai editor. Tulisannya buat Titi Anggraini untuk pemilu yang lebih baik. Wassalam. Syamsuddin Haris 15 November 2015. Jadi ini buku lama memang. Salah satu buku yang menjadi gayung bersambut atas putusan MK nomor 14 tahun 2013 yang menyatakan pemilu serentak itu 5 kotak. Jadi 5 surat suara memilih 5 posisi sekaligus presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Tetapi buku ini yang menarik adalah buku ini kontributor penulisnya ada Pak Syamsuddin Haris, lalu Profesor Ramlan Surbakti, kemudian ada Profesor Ikrar Nusa Bakti, juga ada Profesor Dr. Saldi Isra, lalu ada Dr. Kuskrido Ambardi, Mas Dodi Ambardi. Ini siapa yang tidak kenal dengan Mas Dodi Ambardi? Lalu ada Dr. Niko Haryanto yang sekarang menjadi
staf khusus ya staf khusus di Setnek. Lalu ada Pak Didik Supriyanto, Ibu Sri Nuryanti, Ibu Sri Yanuarti, dan Pak Nur Hasim. Ini punggawa-punggawa politik semua ya di Indonesia. Berbeda dengan putusan MK nomor 14 2013 ketika buku ini dirilis pada 2015, justru buku ini mengusulkan pilihan pemilu serentak yang terbagi dua, yaitu pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah. Nah, pemilu serentak nasional itu didesain untuk memilih presiden, DPR, dan DPD secara bersamaan. Dan 30 bulan setelahnya atau 2,5 tahun setelah pemilu serentak nasional, diusulkan ada pemilu serentak daerah, yaitu memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, gubernur, dan bupati atau wali kota. Itulah yang disebut dengan konsep pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah. Buku ini juga memperkenalkan bahwa yang dimaksud dengan pemilu serentak itu adalah tidak menyerentakkan satu jenis pemilu yang sama. Misalnya menyebut dengan pilkada serentak begitu ya. Jadi istilah serentak itu atau yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan concurrent election gitu ya. Itu adalah concurrent election, itu adalah pemilu yang menyerentakkan antara dua jenis pemilihan yang berbeda. Dalam hal ini pemilihan legislatif dan eksekutif secara bersamaan. Jadi di dalam buku ini misalnya di pengantarnya mengapa pemilu serentak yang ditulis oleh Profesor Samsudin Haris, beliau di halaman 78 Romawi itu menulis di sini. Skema pemilu nasional serentak yang diselenggarakan terpisah dari pemilu lokal serentak dengan jeda waktu 30 bulan atau dengan 2,5 tahun sengaja dipilih untuk direkomendasikan karena memiliki banyak kelebihan dibandingkan berbagai varian pemilu serentak lainnya. Kelebihan tersebut diantaranya ada 1 sampai 8. Saya tidak akan bacakan satu-satu karena saya ingin sobat semua membaca langsung dari buku ini. Karena buku ini kontributornya orang-orang keren semua, praktisi politik, pemilu, dan demokrasi Indonesia. Sayang sekali kalau dilewatkan. Jadi pemilu ini, buku ini itu terbagi ke dalam 9 bagian ya. Dan bahasannya dari aspek politik, teknis, dan hukum, khususnya dimensi ketatanagaraan-nya. Karena ada Prof. Saldi di dalam penulisnya. Kalau tata kelolanya ada Prof. Ramlan begitu ya, dan seterusnya. Dan lagi-lagi buku ini ternyata menemukan relevansinya untuk kita baca ulang, terutama pasca rekonstruksi tentang keserentakan pemilu sebagaimana yang diputuskan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 55 PUU strip 17 Romawi /2019. Kalau dalam putusan 14 tahun 2013, Mahkamah mengatakan pemilu serentak yang konstitusional itu hanya 1, yaitu yang memilih 5 posisi sekaligus. Nah, di dalam putusan 55, Mahkamah Konstitusi memperkenalkan 6 model keserentakan pemilu. Apa saja 6 model keserentakan pemilu itu? Bisa disimak di YouTube channel saya yang membahas khusus soal putusan 55 2019. Nah, singkat kata, ternyata pilihan keserentakan pemilu nasional dan pemilu lokal serentak itu diadopsi oleh putusan 55 tahun 2019 yang menjadi salah satu pilihan konstitusional dari 6 model yang ditawarkan Mahkamah Konstitusi. Menarik untuk membaca buku ini, untuk memahami apa itu pemilu serentak, bagaimana desain pemilu nasional dan pemilu lokal serentak yang ditawarkan oleh para penulis, apa kelebihannya, dan bagaimana konsekuensinya secara teknis, baca di buku ini. Jadi kalau ingin mengunduhnya versi digital,
itu ada di website rumahpemilu.org atau website LIPI. Kalau yang ingin versi cetak bisa cetak sendiri atau menghubungi LIPI karena ini diterbitkan oleh LIPI. Jadi saya rekomendasikan buku ini untuk mengisi hari-hari kita khususnya bacaan di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Demikian yang dapat saya sampaikan, tidak saya kupas seluruhnya, tetapi ini adalah bagian dari sejarah perjalanan demokrasi kita karena dia mengulas untuk pertama kali, termasuk salah satu yang pertama mengulas tentang usulan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal. Selamat membaca dan tidak lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, semoga ibadah kita dimudahkan, dilancarkan, sehat selalu, bahagia selalu. Dan jangan lupa stay tune, ikuti selalu channel YouTube Titi Anggraini. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.